Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi pembelajaran mata kuliah statistik dan probabilitas. Untuk hari ini kita akan belajar tentang distribusi kontinu. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar tentang distribusi diskrit. Hari ini kita masuk ke distribusi kontinu, khususnya untuk distribusi normal. Ya. Nah, kita kenalan dulu dengan apa itu distribusi normal. Distribusi normal biasanya disebut juga dengan distribusi Gaussian. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi yang paling banyak digunakan dalam bidang ilmu statistika. Misalnya untuk melihat karakteristik fisik dari makhluk hidup, misalkan berat badan, tinggi badan manusia, hewan, dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan pengukuran dalam eksperimen ilmiah, nilai skor berbagai macam pengujian, indikator ekonomi, dan lain sebagainya. Intinya adalah mengapa kok disebut sebagai distribusi normal? Karena pada umumnya setiap data yang tersebar di dunia ini secara alami dia akan membentuk suatu distribusi yang bentuknya seperti yang didefinisikan oleh Gaussian. Itulah makanya disebut sebagai distribusi normal. Ya. Mengapa distribusi normal penting? Karena distribusi normal itu terjadi secara alamiah, seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya. Beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah kita transformasikan menjadi distribusi variabel acak yang normal. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik itu hanya bisa berfungsi dengan benar jika distribusinya berupa distribusi normal. Itulah kenapa Anda seringkali mungkin mendengar ada istilah normalisasi, ya, normalisasi data, karena memang untuk metode-metode tertentu itu hanya bisa digunakan jika datanya sudah terdistribusi normal. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun distribusi rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Oke, ini merupakan karakteristik dari distribusi normal. Jadi secara umum bentuk kurva distribusi normal itu menyerupai bel atau lonceng, ya, bentuknya seperti itu. Ya. Ini disebut juga sebagai Gaussian distribution. Dimana kalau kita amati lebih jauh, jadi kurvanya itu memiliki puncak yang tunggal. Kemudian modusnya itu terjadi pada X sama dengan mu, atau bisa juga dikatakan rata-rata mu tepat di tengah kurva tertinggi. Jadi modusnya itu ada di sebelah sini. Begitu juga dengan rata-ratanya, itu ada pada tepat di puncak tertingginya. Oke. Kemudian kurva simetris terhadap X sama dengan mu. Kedua ujung kurva semakin mendekati sumbu mendatar bila nilai X bergerak menjauhi rata-rata mu. Jadi kalau nilai X-nya itu menjauhi nilai rata-ratanya, maka kurvanya akan semakin mendekati sumbu X gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, luas area yang ada di sebelah kiri dari rata-rata dan di sebelah kanan dari rata-rata itu sama karena dia modelnya simetris, sehingga kalau kita jumlahkan antara satu area dengan area yang lain jumlahnya sama dengan 1. Oke. Simpangan baku menentukan bentuk kurva. Semakin kecil simpangan bakunya akan semakin runcing kurvanya. Jadi nilai varians, nilai standar deviasi itu menentukan bentuk kurvanya. Kalau misalkan nilainya itu semakin besar, maka kurvanya akan semakin landai gitu ya. Tapi kalau nilainya semakin kecil, maka bentuk kurvanya akan semakin runcing kayak gitu.
Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau nilai TO-nya atau simpangan bakunya itu dia kecil, maka kurvanya akan semakin runcing. Tapi kalau TO-nya itu semakin besar, maka kurvanya akan semakin landai. Bisa Anda lihat yang kurva warna biru. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada juga distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku itu bentuknya seperti itu, bisa Anda lihat. Distribusi normal standar atau baku adalah distribusi normal dengan mu sama dengan 0. Jadi kalau rata-ratanya itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1, itu berarti dia merupakan distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Dalam distribusi normal standar, sumbu X dilambangkan dengan Z untuk membedakannya dengan distribusi normal yang umum. Jadi kalau misalkan Anda melihat ada istilah Z sama dengan 0 pada distribusi normal, itu berarti pada dasarnya yang disinggung di sana adalah distribusi normal yang standar. Berbeda dengan misalkan ada keterangan X sama dengan 0 untuk distribusi normal, berarti itu distribusi normal yang belum standar. Bedanya apa antara distribusi normal yang standar dengan distribusi normal yang belum standar? Kalau distribusi normal yang standar, maka nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya adalah 0 dan nilai simpangan bakunya atau TO-nya adalah 1. Oke, itu bedanya. Sumbu Z memiliki range dari minus tak hingga positif tak hingga. Nah, bagaimana caranya kita mengubah nilai X pada distribusi normal yang biasa menjadi nilai Z pada distribusi normal yang standar? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya ini, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan TO. Di mana X adalah sumbu mendatar distribusi normal umum, Z adalah sumbu mendatar distribusi normal yang baku, mu adalah nilai min-nya atau rata-ratanya, dan TO adalah nilai simpangan bakunya. Nah, kemudian kita belajar tentang probabilitas dari distribusi normal yang standar. Dalam analisis statistika, seringkali kita menentukan probabilitas kumulatif yang dilambangkan dengan notasi PZ besar kurang dari sama dengan Z kecil. Sebagai contoh, PZ besar kurang dari sama dengan 1. Apabila diilustrasikan dengan grafik adalah luas normal dari minus tak hingga Z sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan misalkan berapa nilai PZ kurang dari sama dengan 1. Nah, pada dasarnya yang ditanyakan itu adalah seperti ini. Ya. Misalkan ini adalah nilai mu-nya, ini 0, kemudian di sini adalah nilai 1, maka ketika yang ditanyakan adalah PZ kurang dari sama dengan 1, pada dasarnya yang ditanyakan itu adalah berapa luas area, ya, luas area yang kurang dari sama dengan 1. Kayak gitu. Ya, seperti ini contohnya. Ya. Oke. Secara matematis, probabilitas kumulatif dari distribusi normal standar dapat dihitung dengan rumus ini, ya. Jadi rumusnya itu, tapi kalau Anda susah menghitungnya, misalkan malas ngitungnya, jangan khawatir karena kita bisa menggunakan tabel distribusi normal, ya. Tabel distribusi normal nanti saya tunjukkan seperti apa tabelnya. Jadi ada tabel normal untuk Z kurang dari 0 dan ada tabel normal untuk Z lebih dari 0. Kita sekarang langsung saja masuk ke contoh kasus, ya. Contoh kasusnya kayak gini. Misalkan diketahui rata-rata produktivitas dari suatu bidang sawah adalah 6 ton dengan simpangan baku 0,9 ton. Jika luas bidang sawah tersebut adalah 100.000 hektar dan produktivitas padi itu berdistribusi normal, tentukan A. Berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Oke.
kita lihat dulu, di sini ada informasi pertama tentang rata-rata. Berarti itu merupakan nilai mu. Mu-nya 6. Kemudian ada informasi tentang simpangan baku. Simpangan bakunya 0,9. Kemudian yang ditanyakan adalah luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Berarti X-nya adalah 8. Mengapa Pak kok X? Mengapa enggak Z? Karena mu-nya masih 6. Kan tadi dikatakan kalau Z itu berarti mu-nya harus 0. Karena mu-nya masih 6, berarti ini merupakan sumbu X, belum sumbu Z. Berarti pertama, kita perlu mengubah dulu dari nilai X ini menjadi nilai Z. Pakai rumus X kurang dari X dikurangi mu dibagi dengan T-nya. 8 dikurangi 6 dibagi 0,9 ketemu angka 2,22. Nah, Z-nya kita udah ketemu. Z-nya sama dengan 2,22. Yang ditanyakan adalah berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Jadi kalau misalkan saya punya distribusi normal kayak gini, ini Anda asumsikan aja bentuknya simetris gitu ya. Kemudian ini adalah nilai dari mu-nya, misalkan mu-nya 0, kemudian nilai 2,22 saya asumsikan di sebelah sini. Ya, yang ditanyakan pada dasarnya adalah area yang di sini, yang nilainya lebih dari 8 ton. Oke. Nah, kita bisa menggunakan tabel normal, tapi tabel normal itu kita tidak bisa menghitung nilai lebih dari. Kita yang disediakan di tabel normal itu yang kurang dari. Jadi dengan menggunakan tabel normal kita bisa menghitung berapa peluang Z kurang dari atau sama dengan 2,22. Jadi kita bisa menghitung nilai P di mana Z kurang dari sama dengan 2,22 menggunakan tabel normal. Pak, kalau kita mendapatkan nilai ini, bukannya kita bisa menghitung nilai yang area sebelah sini? Betul. Kenapa? Karena distribusi normal itu kan dia luas seluruh areanya 1. Berarti kalau kita ingin mendapatkan nilai PZ lebih dari 2,22, pada dasarnya kan kita hanya tinggal mengurangkan 1 dikurangi dengan PZ kurang dari sama dengan 2,22. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa nilai PZ kurang dari sama dengan 2,22. Nah, dengan menggunakan tabel normal kita mendapatkan angka 0,99. Kalau Anda bingung gimana ceritanya Pak angka 0,99 itu? Gini ceritanya. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Oke, ini ada 2 distribusi normal yang saya punya. Yang sebelah kiri itu adalah kalau nilainya itu minus. Jadi kalau nilai Z-nya itu kurang dari 0. Yang ini adalah kalau nilai Z-nya itu positif atau lebih dari 0. Tadi kan nilai Z kita positif ya, 2,22. Berarti kita menggunakan tabel normal yang ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini nggak bisa kita ini kan ya, bentar, bisa nggak kalau saya view lebih ini lagi, sebentar, ini saya ensure terlebih dahulu. Oke, saya kembali ke yang tadi. Nggak bisa diperlihatkan ya. Oke, tapi saya harap Anda bisa ngelihat ini secara samar-samar. Anda bisa lihat nilai 0,00, 0,01 ya, ini 0,00, 0,01 ini apa di kolom itu, di bagian kolom itu ada 0,00, ada 0,01, 0,02 dan di barisnya itu ada 0,0, 0,1, 0,2 terus sampai 6,0 gitu kan. Nah, tadi nilai kita itu kan 2,22. Anda lihat di area 2,22 saya besarkan ya. Di sebelah kiri itu ada ya, di sini itu kan ada 2,22 ya, 2,22. Kemudian di
apa namanya, kolomnya kita cari yang 0,02 karena kan nilai kita 2,22, berarti 2,2 ditambah 0,02. Kita tarik garis ya dari 2,2 yang di baris ini dengan kolom 0,02, ketemu angka 0,9868. 0,9868 itu pada dasarnya merupakan 0,99. Nah, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi normal dengan cara seperti itu. Ya, ini bisa kelihatan ya. Oke. Kemudian, ntar kita balik lagi ke yang tadi. Nah, mana tadi? Nah, sudah dapat nilai 0,99, berarti kita tinggal menghitung nilai dari PZ lebih dari 2,22, berarti kan 1 dikurangi 0,99 sama dengan 0,01 atau 1%. 1% dari 100.000 hektar adalah 1.000 hektar. Jadi luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton itu adalah 1.000 hektar. Bagaimana untuk luas sawah yang produktivitasnya kurang dari 5 ton? Caranya persis sama dengan yang yang A tadi, cuma karena di sini nilai Z-nya adalah minus 1,11, berarti kita nanti ngelihatnya ke tabel normal yang untuk Z negatif. Oke. Untuk Z yang negatif itu nilainya kalau kita lihat nanti kita mendapatkan angka 0,13 atau 13%. 13% dari 100.000 hektar adalah 13.000 hektar. Oke, seperti itu contoh soal dari distribusi normal. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau misalkan butuh untuk pelajari ulang, silahkan Anda tonton berkali-kali video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.